Kata kembali dalam konteks Alkitab mengandung makna bertobat, yaitu perubahan arah hidup, berbalik dari jalan yang lama, meninggalkan pola hidup yang tidak berkenan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pagi firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah dengan damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Terima kasih karena sepanjang malam Engkau telah memberkati hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Sebelum kami melangkah dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami hari ini, kami rindu terlebih dahulu mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang, kekuatan, dan tuntunan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Zakaria 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini banyak orang merasa baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang jauh dari Tuhan. Aktivitas padat dalam pekerjaan, aktivitas di media sosial, tuntutan hidup dan berbagai tekanan membuat kita tanpa sadar telah menjauh dari hadirat Tuhan. Saudaraku, bayangkan seorang anak yang merantau jauh dari rumah orang tuanya. Awalnya ia rajin menghubungi orang tuanya, ia rajin memberi kabar, dan rajin menjaga hubungan. Namun seiring waktu karena kesibukan, tekanan hidup, dan berbagai masalah, komunikasi itu mulai jarang terjadi. Bukan karena ia tidak mengasihi orang tuanya, tetapi karena ia merasa malu, merasa gagal, dan merasa hidupnya belum sesuai harapan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hubungannya dengan orang tuanya semakin dingin, tetapi di rumah orang tuanya tidak pernah berhenti menunggu. Setiap kali mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumahnya, hati mereka berharap mungkin anaknya pulang. Sampai suatu hari anak itu memberanikan diri untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dengan hati yang gemetar dan rasa takut bersalah, ia pulang. Ia mengira akan dimarahi setelah ia sampai di rumah. Ia mengira akan ditolak. Tetapi yang ia dapati justru pelukan, air mata orang tuanya, dan kasih yang tidak berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran ini sangat dekat dengan isi hati Allah. Kitab Zakaria 1 ayat yang ketiga memperlihatkan hati Tuhan yang rindu dipulihkan hubungannya dengan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Zakaria ditulis pada masa bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Secara fisik mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, tetapi secara rohani banyak dari mereka yang belum sungguh kembali kepada Tuhan. Mereka sibuk membangun rumahnya, mereka sibuk memulihkan ekonominya, mereka sibuk mengatur hidup mereka, tetapi melalaikan hubungannya dengan Tuhan. Karena itu Tuhan tidak langsung menegur dengan murka, tetapi memanggil mereka dengan kasih-Nya, dengan berkata, "Kembalilah kepadaku." Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang memberikan kesempatan yang baru dan tidak cepat menghakimi, tetapi rindu memulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tidak berkata, "Mengapa kamu meninggalkan aku? Mengapa kamu tidak setia?" Tuhan tidak berkata, "Aku sudah lelah denganmu." Sebaliknya Tuhan berkata, "Kembalilah kepadaku." Ini menunjukkan bahwa inisiatif pemulihan selalu datang dari Tuhan. Bahkan ketika manusia tidak setia, kasih Tuhan tetap setia. Seringkali manusia menjauh karena merasa terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Ia telah mengalami kegagalan yang terlalu dalam. Ia merasa hidupnya kotor, terlalu hancur. Banyak orang berpikir kalau ia berdosa, Tuhan pasti menjauh. Kalau ia sedang jatuh, Tuhan pasti kecewa dan tidak mau lagi menerimanya. Firman Tuhan hari ini meluruskan pemahaman itu. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi manusia. Dosa memang merusak hubungan, tetapi kasih Tuhan ingin memulihkannya. Justru saat kita jatuh, Tuhan memanggil kita, "Datanglah kembali kepadaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kembali dalam konteks Alkitab mengandung makna bertobat, yaitu perubahan arah hidup, berbalik dari jalan yang lama, meninggalkan pola hidup yang tidak berkenan. Ini berarti pertobatan bukan sekedar merasa bersalah, bukan menangis sesaat, dan bukan juga janji tetapi mengulangi lagi. Tetapi pertobatan sejati adalah perubahan sikap, pikiran dan keputusan hidup untuk meninggalkan dosa, saudaraku. Meninggalkan dosa, contohnya begini saudara. Dulu mudah marah, sekarang belajar menguasai diri. Dulu hidupnya dalam kebiasaan dosa, sekarang berjuang untuk hidup kudus. Dulu hidupnya suka mengabaikan firman, cuek. Sekarang ia mulai haus akan kebenaran. Dulu mengandalkan diri sendiri, sekarang hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, pertobatan sejati itu selalu menghasilkan buah yang nyata, yaitu perubahan sikap perilaku hidup kita yang serius untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita masih hidup dekat dengan Tuhan? Yang kedua, tanyakan kepada diri saudara, apakah saya masih peka terhadap suara Roh Kudus? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada dosa, kebiasaan atau sikap hati yang membuat saya menjauh dari Tuhan? Pertanyaan yang keempat, apakah saya rindu kembali untuk lebih dekat dengan Tuhan? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah hari ini saya mau mengambil langkah untuk kembali kepadanya? Saudaraku, jangan keraskan hati. Tuhan sedang berbicara dengan lembut hari ini kepada kita. Waktu yang terbaik untuk kembali kepada Tuhan adalah sekarang ini. Firman Tuhan tidak berkata nanti. Firman Tuhan tidak berkata kalau kamu sudah siap. Justru firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Tuhan mengundang kita hari ini, sekarang dan saat ini juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mencari manusia yang sempurna. Tuhan sedang mencari dan menantikan hati yang mau kembali kepadanya. Apapun masalah dosa saudara, seberapa jauh saudara telah salah melangkah, seberapa berat dosa dan kegagalan saudara, ketika saudara memutuskan untuk kembali kepada Tuhan saat ini juga, maka pintu pengampunan, pintu kasih Tuhan selalu terbuka untuk kita semua, saudaraku. Firman Tuhan menegaskan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Hari ini Tuhan mengundang kita semua dengan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita meresponi panggilan pemulihan dari Tuhan. Saudaraku, inilah suara Bapa yang sedang memanggil anaknya yang sedang menjauh. Hari ini, mari kita mengambil keputusan bersama. Kembalilah kepada Tuhan. Hiduplah melekat dalam kasih dan hadirat-Nya, dan berjalanlah dalam ketaatan kepada firman dan kehendak-Nya setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang telah mengingatkan kami,
yang telah memanggil kami untuk kembali kepadamu. Kami mengakui seringkali kami berjalan menurut kehendak kami sendiri, lalai menjaga hubungan kami dengan Tuhan, dan tanpa sadar kami telah menjauh dari hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami datang dengan hati yang rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ampunilah setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sucikan hati dan pikiran kami dengan darah Tuhan Yesus. Hari ini, dengan komitmen yang baru, kami mau terus menjaga untuk terus melekat kepada Tuhan, membawa hadirat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat, mereka yang sedang sakit secara fisik. Jamahlah dan pulihkanlah dengan kuasa-Mu. Yang lemah secara mental dan emosional, kuatkan dan hiburkan ya Tuhan. Yang sedang terhimpit masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, bukakan jalan dan berikan hikmat yang daripada-Mu. Mereka yang merasa jauh dari Tuhan, mereka yang sedang berputus asa dan hampir menyerah, jamahlah hati mereka dan biarlah Roh Kudus bekerja, memulihkan, menyembuhkan, dan memperbaharui hidup mereka. Kiranya sukacita dari Tuhan, keselamatan, damai sejahtera Allah, iman yang dibangkitkan, mereka alami dalam hidup mereka. Kami sungguh sangat percaya saat kami kembali kepadamu, Engkau setia untuk kembali kepada kami. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami, dan jadikan hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan. Hidupmu akan diberkati untuk menjadi berkat. Maka bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup saudara semua. Sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini semakin menguatkan hidup kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam firman Tuhan di jam 6 sore, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.